Netanyahu mulai gelisah, Trump main belakang dengan Iran. Di tengah perang yang berkecamuk di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan khawatir pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjalin pembicaraan rahasia dengan Iran. Menurut laporan Axios, Netanyahu mendekati Gedung Putih setelah menerima intelijen yang menyebut pemerintahan Trump berbicara dengan Iran mengenai kemungkinan gencatan senjata. Gedung Putih menegaskan kepada Netanyahu bahwa tidak ada pembicaraan semacam itu. Kecurigaan ini menyinggung potensi gesekan antara sekutu yang baru saja melancarkan serangan bersama terhadap rezim Iran. Netanyahu diyakini khawatir perang berakhir sebelum Israel mencapai tujuan militernya. The New York Times melaporkan bahwa intelijen Iran sempat menghubungi CIA untuk membahas syarat mengakhiri perang, namun tawaran itu dipandang skeptis oleh AS. Netanyahu kemudian kembali mendekati Gedung Putih dan diyakinkan bahwa tidak ada komunikasi dengan Teheran. Seorang pejabat AS menyebut utusan perdamaian Steve Witkoff dan Jared Kushner berbicara dengan Netanyahu hampir setiap hari. Mereka menegaskan, kami tidak berbicara dengan Iran. Trump sendiri menolak pembicaraan dengan rezim Iran. Di Truth Social, ia menulis, pertahanan udara, angkatan laut dan kepemimpinan mereka sudah hancur. Mereka ingin berbicara. Saya bilang terlambat. Pemerintahan Trump menyatakan tujuan perang adalah menghancurkan program nuklir, kemampuan rudal balistik Iran, dan angkatan laut Iran, serta melemahkan kelompok proksi mereka di Timur Tengah. Meski tidak secara eksplisit menyebut ingin mengganti rezim, Trump menyerukan rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan. Itu akan menjadi milik kalian. Israel sebaliknya menargetkan tokoh-tokoh utama rezim. Pada Sabtu pagi, Israel membunuh Ayatollah Ali Khamenei dengan menjatuhkan puluhan bom di pusat kompleksnya di pusat Teheran. Hingga Rabu, Gedung Putih menyebut 49 tokoh senior Iran telah tewas sejak konflik dimulai. Trump kemudian menyebut skenario sempurna baginya adalah sistem seperti Venezuela, di mana Delcy Rodriguez mengambil alih setelah AS menangkap Nicolas Maduro. Namun rencana itu berisiko gagal karena tokoh-tokoh senior Iran terus menjadi target serangan udara Israel. Sebagian besar orang yang kami pikirkan sudah mati, kata Trump. Analis menilai Israel mungkin tidak menginginkan Trump menemukan solusi ala Venezuela di Iran yang memungkinkan rezim tetap bertahan meski lebih ramah terhadap kepentingan AS. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya siap memasok rudal ke Iran jika Teheran memintanya. Menurut Kim Jong-un, satu rudal saja cukup untuk menghabisi Israel. Pernyataan itu muncul setelah serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Diketahui Pyongyang mengecam tindakan Israel dan sekutunya itu. Menurutnya, serangan itu ilegal dan pelanggaran kedaulatan Teheran. Sebagai informasi keterlibatan langsung Korea Utara dalam konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran ini dinilai berpotensi memperluas eskalasi konflik di kawasan. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai situasi tersebut juga bisa menjadi peluang bagi rezim Kim Jong-un. Salah satunya bisa memperkuat posisi politik dan militernya di tengah ketegangan geopolitik global. Sebagai informasi, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel hingga kini masih tegang. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menghabisi pengganti pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Katz menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menginstruksikan IDF untuk bersiap. Ia menyebut Israel bersama mitranya itu akan terus menghancurkan semua kemampuan rezim Iran dengan kekuatan penuh.